Nah, ini memang sangat mengejutkan sekali ya. Kalau kita lihat dari elektabilitas Tri Risma hari ini pada beberapa minggu yang lalu, itu sangat sulit sekali mengejar ketertinggalan dari Ibu Khofifah Indar Parawansa. Karena Ibu Khofifah memiliki elektabilitas yang cukup tinggi sekali. Kalau tidak salah di angka 55%. Sedangkan Tri Risma hari ini mendapatkan di angka 23%. Sangat sulit sekali untuk mengejar ketertinggalan. Tetapi saat ini kayaknya ada harapan dan mendekati pencoblosan besok ada harapan karena elektabilitas dari Tri Risma hari ini naik hampir 10% dan bahkan elektabilitas dari Ibu Khofifah tiba-tiba menurun. Ini juga sangat mengejutkan sekali ya. Kalau kita melihat pemberitaan dari sini ya, tanggal 10 Oktober dari Detik Jatim, tren kenaikan Risma Gushan di berbagai survei. Nah, dari sini terlihat bahkan dari data SSC yang diterima Detik Jatim, elektabilitas Khofifah Indar Parawansa dan Emil di angka 50,3%. Kemudian elektabilitas Tri Risma dan Gushan di angka 32%. Ini sungguh naik sangat signifikan sekali karena dari elektabilitas Risma hari ini naik 10%, sekitar 10%, sangat banyak sekali loh, 10%. Ya sekitar 2 minggu berkampanye elektabilitas dari Risma naik signifikan dan dari Ibu Khofifah justru malah menurun ya. Nah, kalau kita lihat dari sini juga ya, baru bergerak seminggu elektabilitas Risma naik signifikan. Dari sini lembaga Poltreking menempatkan bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Risma hari ini di posisi kedua. Nah, pada waktu lalu peroleh 22,7% dan setelah sekitar 2 minggu ada survei yang keluar pasangan Tri Risma hari ini dan Gushan mendapatkan di angka 32%, artinya naik 10%. Ini sangat keren sekali. Nah, kalau kita lihat dari sini juga ya, kalau melihat survei ada 20,1% yang belum tahu. Wah, yang belum menjawab atau tidak tahu sangat banyak sekali, ada di 20%. Nah, misalkan Tri Risma hari ini bisa menggait setidaknya pemilih yang belum menentukan pilihannya. Wah, bisa-bisa Tri Risma bisa memenangkan pada Pilgub Jatim ya. Ini sungguh mengejutkan sekali ya. Dan bahkan pada saat lalu itu banyak yang pesimis elektabilitas Tri Risma akan mengalahkan Ibu Khofifah dan lain sebagainya. Tapi kita lihat sajalah, yang penting 2 putaran menurut saya semua bisa saja terjadi, bisa saja dimenangkan oleh Tri Risma hari ini. Semua mungkin saja terjadi. Bahkan yang cukup mengejutkan ya, pada saat lalu PKB ya secara tidak langsung sih hanya mengundang Pak Prabowo Subianto. Kenapa ya Gibran tidak diundang ya? Seharusnya diundang lah, apalagi juga pertemuan sangat penting ini ya. PKB belak-belakan tidak mengundang Gibran sebagai wapres terpilih di Rakornas Legislatif PKB pada tanggal 10 Oktober. Kira-kira kenapa ya Gibran tidak diundang ya? Ini juga sangat mengejutkan sekali. Nah, kalau kita lihat dari sini ada komentar dari Jonggo. Gibran itu menjadi duri di dalam pemerintahan Prabowo, menjadi duri dan aib untuk Indonesia. Ya, seperti itulah. Dari BP nggak dianggap, hanya buzzer RB yang nganggap dia. Bodoh amat lah sama partai, sebuah pragmatis. Semua nggak ada yang mau ketinggalan dapat kursi, semua cari aman ketua partai. Partai-partai makin berani karena mereka tidak punya dukungan politik yang solid. Kesalahan fatal di ujung jabatan. Nah, ini loh tuh contoh ya, seperti itulah. Lalu salahnya di mana? Nggak ada kan acara dengan wakil presiden, nggak usah mancing-mancing lah. Ya memang sih kemungkinan yang diundang hanya presidennya sendiri ya, tidak masalah juga. Kalau kita lihat dari sini juga ya, kata Jokowi bantah intervensi kabinet Prabowo tapi jawab jika ditanya. Padahal Pak Prabowo juga mengatakan Presiden Joko Widodo juga tidaknya ikut ambil andil, apalagi juga ada wajah-wajah lama dari Kementerian Pak Prabowo Gibran ya. Tetapi kita tidak tahu lagi, yang jelas Presiden Joko Widodo sudah membantah lah intervensi kabinet Pak Prabowo. Menurut saya juga itu adalah hak prerogatif dari Presiden terpilih ya, dari Pak Prabowo Subianto. Dan bahkan kalau kita lihat pemberitaan pada waktu lalu itu sudah hampir fix 100%, yaitu susunan kabinet sudah selesai. Presiden Joko Widodo memastikan tidak akan mengintervensi kabinet Presiden terpilih Prabowo.
Namun Jokowi mengakui akan memberikan pendapat jika ditanya oleh Prabowo. Jokowi mulanya memastikan kabinet yang akan datang merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai presiden terpilih. Dia menyebut hak itu mutlak 100%. Mengenai kabinet, itu hak 100% hak prerogatif presiden, kata Jokowi seusai HUT TNI di Monas pada 5 Oktober yang lalu. Jokowi lantas bicara soal transisi. Dia menyebut semua hal yang berkaitan dengan transisi pemerintahan harus dipersiapkan demi kelancaran di depannya, dan badan yang perlu dipersiapkan sebelum pelantikan. Saya kira undang-undang juga bisa diselesaikan. Saya kira juga akan memuluskan keberlanjutan atau melancarkan, nanti memuluskan juga di hari pelantikan di tanggal 20 Oktober mendatang, jelasnya. Memang di sini sangat di luar prediksi semua ya. Tiba-tiba apa yang dipilih oleh Ibu Megawati, tren elektabilitas Tri Risma Gus Han semakin hari semakin mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Ini juga sangat keren sekali lah. Pokoknya pilihan dari Ibu Mega. Dan bahkan kalau kita lihat tren kenaikan elektabilitas dari Pak Pramono dan Rano Karno itu juga sangat wow sekali. Apalagi saat ini ada survei yang menyebut elektabilitas Pak Pramono Rano itu sudah di angka 50%. Itu juga sungguh mengejutkan sekali. Dan yang uniknya pasangan Ridwan Kamil dan Suswono bukannya naik, tetapi setiap hari malah tergerus oleh elektabilitas Pak Pramono Rano, dan akhirnya membuat elektabilitas Ridwan Kamil dan Suswono menurun. Kalau kita lihat pada saat lalu sudah di angka 30-an. Ini sungguh mengejutkan sekali, dan tidak ada di bayangan koalisi plus ya. Kemungkinan KIM plus saat ini juga masih sibuk ya soal kursi menteri dan lain sebagainya, menyiapkan transisi pemerintahan dan lain sebagainya, sehingga untuk pilkada kemungkinan kurang maksimal ya. Dan akhirnya juga elektabilitas dari PDIP itu semua naik, dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur, dan bahkan juga dari Jakarta. Elektabilitas yang dipilih oleh PDI Perjuangan khususnya oleh Ibu Megawati itu merangkak mulai naik dan mengimbangi pasangan yang sudah mempunyai elektabilitas yang cukup tinggi. Nah, kalau kita melihat pemberitaan dari sini, coblosan kan masih tanggal 27 November, yang berarti masih ada waktu 5 pekan untuk bekerja all out. Jika tiap pekan naik 7%, dikalikan 5 pekan sama dengan 35%. Kami yakin tren survei yang terus positif ini akan merangkak naik seiring Ibu Risma dan Gus Han yang keliling di 5-7 tempat per hari. Asis mengaku hasil beberapa lembaga survei seperti Surabaya Survei Counter yang dilakukan pada 21 hingga 29 September di 38 kabupaten kota di Jawa Timur beberapa waktu lalu menempatkan Bu Risma dan Gus Han menjadi 32,1%. Ini juga angka yang cukup fantastis. Ya, semoga sajalah besok pada pilkada serentak bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.